online. Live streaming Karen. Live streaming di mana ya? Di rumah masing-masing. Masing-masing lewat YouTube. Oh, lewat channel YouTube ya. Bisa disaksikan oleh adik-adik di seluruh Indonesia. Oh, bukan di Indonesia, di dunia juga kalau lewat YouTube. Benar sekali Karen. Iya. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau beribadah? Nah, yang harus diperhatikan yang pertama, Ya. sementara mengikuti ibadah online tidak boleh sambil makan. Oh, tidak boleh sambil makan ya? Iya Karen. Makan apa saja tidak boleh. Snack Tidak juga boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, sementara mengikuti ibadah online tidak boleh sambil bermain handphone. Oh, tidak boleh main HP. Main games. Kan tidak fokus ya? Iya, benar sekali. Yang ketiga, Oh, yang ketiga apa? tidak boleh melakukan aktivitas yang lain seperti jalan-jalan. Yang keempat, harus fokus beribadah Fokus beribadah. dan berpakaian yang Oh, pakai baju rapi seperti ini ya? iya. Kita ini Untuk apa Karim? untuk kita memuji Tuhan, kita menghadap Tuhan harus berpakaian rapi. Oke. Ayo sama-sama kita ucapkan sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja berada, mari bersama-sama kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ayo let's go. Let's go. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Al-Ambot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 9 sampai 12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Anak-anak yang di rumah, kita akan beribadah, tapi sebelumnya itu kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal Tuhan sampai pada akhirnya. Kiranya anak-anak yang ada di rumah diberkati Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita angkat
Pujian Yesus sahabat.
Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik kita sorakan haleluya 4 kali dengan penuh semangat sambil melompat. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Adik, nyanyikan pujian ini, ku mengasihimu. Ayo sambil bertepuk tangan. Haleluya. pujian ini, biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Ayo satu tepuk tangan, semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih sejati takkan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
segala bukti bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dari tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biar gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya, tak akan beranjak. Haleluya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun sedang langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun sedang langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari anak-anak di rumah nyanyikan pujian Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, kunci tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang terkenal dengan julukan si tukang mimpi. Siapa? Ayo, Mas Madia Pratama pasti tahu ya? Ya, betul, Yusuf. Yusuf dijuluki sebagai si tukang mimpi. Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, Yusuf ini karena saudara-saudaranya iri hati, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Ya, mereka buang Yusuf di sumur yang kosong. Kemudian Yusuf mereka jual kepada orang Ismail sebagai budak. Perjalanan Yusuf tidak sampai di situ, anak-anak. Dia dijual kepada Potifar, orang Mesir. Dijual kepada Potifar sebesar 20 sikal perak, ya, dijual. Dia dijual sebagai budak, tetapi karena Yusuf ini disertai oleh Tuhan, dia bekerja dengan baik di rumahnya Potifar. Kemudian dia diberi kuasa di dalam rumah Potifar, ya, atas segala harta dari Potifar. Namun Yusuf difitnah lagi oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus masuk dalam penjara. Nah, anak-anak, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan dua pegawai istana, yaitu juru minum raja dan juru roti raja. Mereka sama-sama di penjara. Nah, kedua orang ini bermimpi. Juru minum bermimpi, juru roti juga bermimpi. Dan mereka menyatakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dan Yusuf menerjemahkan arti mimpi
dari kedua orang tersebut. Dan terbukti karena Yusuf punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yusuf itulah yang terjadi, ya. Juru minum diberikan kenaikan pangkat dan dia diampuni, ya, dia dibebaskan dari penjara. Sedangkan juru roti dia harus menerima hukuman mati. Tetapi juru minum melupakan Yusuf yang ada di penjara, ya. Pada suatu saat Raja Firaun bermimpi, maka teringatlah oleh juru minum raja bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda yang bisa menerjemahkan mimpi. Mulai dari saat itulah Yusuf, perjalanan hidup Yusuf yang kalau kita lihat ke belakang betapa Yusuf menderita, ya, dia dilupakan, dia dibenci, dia difitnah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Firaun, dia menerjemahkan arti mimpi Firaun dan dia memberikan masukan kepada Raja Firaun. Maka Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, orang kedua dari Raja Firaun. Luar biasa, ya. Masalah yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuat dia patah semangat atau sedih, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Yusuf rendah hati untuk menyambut saudara-saudaranya. Bahkan dia mengakui bahwa sayalah Yusuf yang pernah kamu jual itu. Saudara-saudara pada satu ketakutan. Mereka takut kalau Yusuf akan mendendam. Tetapi orang yang rendah hati tidak pernah akan mendendam. Amin. Dia juga tidak melupakan orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan juga dia tidak pernah mendendam kepada siapa? Saudara-saudaranya yang membenci Yusuf, yang menjual Yusuf. Ketika ada kelaparan pada saat itu terjadi, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal kepada orang yang selalu berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang menjadi mimpi adik-adik? Nah, adik-adik yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan penuh harapan. Rancangan-rancangan Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi adik-adik semua. Tidak usah takut, tidak usah protes. Kita harus menerima setiap proses yang Tuhan izinkan kita alami untuk membentuk adik-adik semakin kuat, semakin mandiri, semakin mengandalkan Tuhan, semakin rendah hati. Shalom, anak-anak yang terkasih dari Penap Samuel GPI Kota Palu Jalan Gajah Mada. Satu kesempatan yang indah, kami boleh berjumpa dengan kalian pada saat ini. Tetap jaga protokol kesehatan, apa yang dilarang oleh orang tua dan guru harus diikuti dengan baik. Doa papi buat kalian tetap dalam keadaan yang sehat, menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari sama seperti Yusuf. Apa yang membuat Yusuf itu berhasil? Karena dia taat kepada papanya. Setiap papanya menyuruh untuk Yusuf melakukan sesuatu, maka Yusuf melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ketika dia berada di Mesir, dia dipercaya oleh Potifar. Ketika berada dalam penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan kemudian dia juga dipercaya oleh Firaun. Pada akhirnya dia menjadi penguasa Mesir dan kemudian membawa ayahnya dan semua saudaranya pindah ke Mesir. Oleh karena Yusuf telah menjadi anak yang taat sejak dari kecil. Shalom, haleluya, Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan, dan persembahan bisa dibawa di sektor masing-masing atau di kantor gereja kepada Tante Meska. Adik-adik, siapkan persembahanmu, beri yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian ini, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
tiap hari kalau mau kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Semua sikap doa kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami sudah beribadah anak-anak sekolah minggu walaupun secara online, tapi kami percaya semua kami diberkati, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di GPRI Kota Palu, Jalan Gajah Mada, biar semuanya Tuhan tolong, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Orang tua mereka juga Tuhan berkati. Apa yang menjadi usaha pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya saat ini kami diberkati oleh Tuhan, dan kami akan menutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.